Bagaimana sih Pak itu nanti mekanismenya jika ada reksadana terproteksi yang gagal bayar? Resiko apa aja sih Pak yang ada di reksadana terproteksi? Nah, bukannya setiap peminjaman itu ada jaminannya Pak? Semuanya itu proses negosiasi. Jadi proses negosiasi antara penerbit obligasi dengan pembeli obligasi. Halo sahabat Panina M, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama saya Paluti dan kali ini saya ditemani oleh Bapak Rudianto selaku Direktur Panin Asset Management. Mungkin sudah tahu dong ya, Panin Asset Management akhir-akhir ini sudah mengeluarkan beberapa produk reksadana terproteksi. Namun apakah kalian tahu sebetulnya apa itu reksadana terproteksi? Nah, kalau reksadana terproteksi itu kalau secara peraturan OJK itu bagian dari reksadana terstruktur, jadi structured fund. Karena sudah terstruktur, jadi mekanisme pengelolaannya itu sudah ada aturannya seperti itu. Nah, ada 3 jenis reksadana terstruktur. Yang pertama reksadana indeks. Contoh kalau di Panin Aset seperti IDX 30. Jadi strukturnya sudah dibuat sedemikian rupa sehingga dia itu meniru IDX 30, mulai dari saham yang dia boleh masuk, bobot sahamnya dan lain-lainnya. Nah, kemudian yang tipe kedua adalah reksadana terproteksi. Jadi secara namanya reksadana ini mengupayakan proteksi minimum atas nilai investasi awal melalui mekanisme pengelolaan portfolio. Jadi maksudnya mekanisme itu reksadana terproteksi itu dia akan beli obligasi, tetapi cara pengelolaannya berbeda sama reksadana pendapatan tetap. Kalau pendapatan tetap dia beli obligasi bisa dijual minggu depan. Kalau reksadana terproteksi itu dia beli obligasi, kemudian dia simpan sampai jatuh tempo. Dengan asumsi kalau misalkan tidak ada resiko gagal bayar, berarti nanti investor akan terima kupon berikut dengan pokoknya. Nah, tipe yang ketiga reksadana dengan penjaminan. Yang ini belum ada di Indonesia. Cara kerjanya sama seperti reksadana terproteksi, cuma bedanya setelah beli obligasi dan pegang sampai jatuh tempo, manajer investasi asuransikan lagi. Jadi kalau misalnya perusahaan gagal bayar, ada asuransi yang ganti. Nah, sayangnya di Indonesia mungkin perusahaan asuransinya masih belum terlalu paham. Mungkin juga premi asuransinya terlalu mahal. Jadi misalkan dia memberikan imbal hasil misalnya katakan 7%. Premi asuransinya mungkin 3 atau 5%. Jadinya kena sama tinggal 2%. Mungkin bagi beberapa sahabat Panin Asset Management ini kan, reksadana berarti beli hari ini besok bisa dijual. Apakah reksadana terproteksi juga bisa seperti itu? Nah, jadi kalau reksadana terproteksi, tadi kan saya jelaskan, dia beli obligasi, dia tahan sampai jatuh tempo. Nah, karena cara kerjanya seperti itu, dia ada beberapa perbedaan dibandingkan reksadana yang biasa. Kalau mau beli terproteksi itu ada masa penawarannya, jadi nggak setiap saat ada masa penawaran, dan kita hanya bisa beli selama masa penawaran. Kalau sudah lewat, mau beli, mau tambah, mau jual, nggak bisa. Memang ada beberapa jenis terproteksi yang membuka opsi, karena di peraturan OJK juga dimungkinkan. Jadi kalau misalkan ada, tapi ada syarat ketentuannya, misalnya baru bisa dilakukan pencairan, misalkan di tahun kedua misalnya, atau di tahun kedua dan maksimal sekian persen dari dana kelolaan. Oh ya Pak, mungkin sudah banyak investor yang tahu kalau investasi itu mengandung resiko. Nah, resiko apa aja sih Pak yang ada di reksadana terproteksi? Mungkin bisa secara singkat dijelaskan. Ya, jadi secara umum resiko reksadana itu secara umum ya adalah resiko fluktuasi harga. Jadi kita beli NAD-nya 1000, di tengah jalan jadi 1100 terus ke 900 dan seterusnya. Kalau reksadana terproteksi ada harganya nggak ada. Tapi kalau kita pegang sampai jatuh tempo itu harusnya tidak masalah, karena kan pas jatuh tempo kembali lagi ke harganya. Tapi kalau misalkan reksadana terproteksi yang ada opsi redemption ya sebelum jatuh tempo, bisa saja waktu kita jual di tengah jalan harganya itu di bawah daripada harga parnya, tapi relatif minim resiko fluktuasi harga. Yang kedua adalah resiko likuiditas. Resiko likuiditas itu adalah kalau misalkan suatu obligasi mau dijual, nggak ada yang mau beli, nggak laku di pasar. Nah, jadi kalau untuk terproteksi yang kita hold sampai jatuh tempo itu
itu nggak ada resiko itu, karena kan kita sudah komit mau ambil uangnya pada saat jatuh tempo. Tapi kalau misalnya di terproteksi yang ada opsi redemption, bisa saja ya kalau orang mau cairkan uangnya tidak ready seperti itu. Nah, biasanya itu resiko likuiditas di korporasi agak tinggi, karena kadang-kadang jual obligasi korporat itu sedikit lebih susah daripada obligasi pemerintah. Nah, kemudian yang ketiga yang juga merupakan resiko utama daripada reksadana terproteksi adalah resiko gagal bayar. Jadi kan kita itu berinvestasi di obligasi, kita meminjamkan uang kepada perusahaan, gitu ya. Kalau misalnya karena bisnisnya terdampak COVID, bisa saja karena ada kejadian luar biasa seperti kebakaran, bencana alam yang menyebabkan dia punya unit hilang sebagian seluruhnya, gitu ya. Atau misalnya pemegang sahamnya itu dalam menjalankan perusahaan tidak menerapkan good corporate governance yang baik. Nah, sehingga perusahaannya terlilit utang dan kemudian mengalami ketangguhan. Bisa banyak hal, gitu ya. Maka pada saat jatuh tempo belum tentu penerbit obligasi bisa mengembalikan pokoknya. Nah, itu menyebabkan dana investor bisa kembali sebagian atau bisa tidak kembali seluruhnya. Jadi maksudnya ada kerugian karena obligasinya yang tadinya jatuh tempo mau dibayar jadi tidak dibayar, seperti itu. Resiko yang keempat itu adalah resiko regulasi. Jadi lebih umum, misalnya manajer investasinya melanggar peraturan OJK, melanggar undang-undang. Nah, kemudian atas pelanggaran tersebut mungkin dia kena sanksi atau apa. Ya, tapi ini spesifik tidak di reksadana terproteksi, tapi di semua reksadana yang dikelola oleh manajer investasi tersebut. Kalau tadi sahabat Panina AM ingat, di awal saya sudah menyebutkan kalau Panina Asset Management ini sudah menerbitkan 2 reksadana terproteksi dalam 2 bulan ini. Yang diterbitkan oleh Panina Asset Management ini reksadana terproteksi 19 dulu baru 18. Itu kenapa Pak? Kenapa bisa 19 dulu baru 18? Apa tidak kembali atau seperti apa? Jadi sebetulnya kalau sampai dengan bulan Juni ini reksadana terproteksi yang kami sudah ajukan ke OJK itu kalau tidak salah serinya sudah 26. Seri itu tidak berarti tidak berarti tahun jatuh tempo, tahun terbitnya reksadana, juga tidak berarti suatu indikasi masih tidak. Itu cuma nomor urut saja. Reksadana terproteksi itu dia cuma bisa dibeli pada saat ditawarkan, habis itu sampai jatuh tempo. Jadi kalau mau bikin baru, mesti ajukan yang baru. Nah, proses pengajuan di OJK itu kadang-kadang kami tidak bisa pastikan. Jadi bisa aja kami sekali ajukan 3 seri, 18, 19, 20, yang jadi duluan 18, 19. Atau 20 jadi duluan, baru 18, 19. Nah, jadi kebetulan pada penawaran yang lalu, 19-nya jadi duluan, kemudian baru yang 18. Makanya kami tawarkannya nomor urutnya agak berbalik, tapi tidak ada masalah. Nah, kalau dari sisi kedepannya, perusahaan berkomitmen untuk setiap 2-3 bulan sekali, kalau misalkan tersedia obligasinya, jadi investor yang membutuhkan produk tersebut sebagai bagian dari diversifikasi. Tadi menarik nih Pak, Bapak menyebutkan mengenai risiko gagal bayar. Bagaimana sih Pak itu nanti mekanismenya jika ada reksadana terproteksi yang gagal bayar? Jadi terus terang kalau dalam pembentukan reksadana terproteksi, resiko yang paling diantisipasi adalah risiko gagal bayar. Karena kalau misalkan penerbit obligasi sampai gagal bayar, maka otomatis indikasi imbal hasil dan pokok daripada nasabah reksadana terproteksi bisa tidak kembali. Manajer investasi, bank kustodian, dan agen penjual secara hukum pada dasarnya tidak memiliki kewajiban untuk mengganti apabila terjadi gagal bayar pada suatu obligasi. Jadi sebagai investor, sebelum kita memutuskan untuk membeli reksadana terproteksi, Anda harus benar-benar mempelajari aset dasar perusahaannya apa. Katakanlah kita sudah melakukan semuanya, due diligence, antisipasi, dan lain-lain. Ya, namanya bisnis kan kita tidak tahu. Kadang-kadang memang kondisinya sangat buruk sekali, seperti COVID-19 di tahun lalu, gitu ya. Banyak bisnis mengalami kegagalan, utang direstrukturisasi. Atau juga kadang-kadang kita mungkin salah dalam menilai manajemen atau orang. Jadi mungkin perusahaan tidak menerapkan good corporate governance dengan baik, sehingga terjadi gagal bayar. Tapi kalau seandainya tetap terjadi, bagaimana? Nah, biasanya kalau suatu perusahaan gagal bayar itu tidak serta-merta. Ya. Biasanya dia di tanggal sekian ada jadwal jatuh tempo pembayaran bunga sama pembayaran pokok. Di tanggal tersebut dia tidak bisa. Berarti kan secara status dia gagal bayar. Nah, dalam istilah obligasi itu ada waktu 14 hari. Dalam 14 hari
saja, penerbit obligasi wajib menyelenggarakan namanya RUPO, Rapat Umum Pemegang Obligasi. Jadi semua pemegang obligasi akan diundang. Kemudian penerbit akan menjelaskan telah terjadi gagal bayar, apa yang menyebabkan mereka mengalami gagal bayar, dan langkah-langkah apa yang akan perusahaan lakukan. Nah, biasanya dalam proses tersebut mereka akan bernegosiasi biasanya. Kalau perusahaannya masih punya niat untuk melanjutkan, mereka akan mengatakan, oke, kami gagal bayar, kemudian kami bisnisnya terdampak ini. Sebetulnya kami bisa survive kalau misalnya dikasih kelonggaran waktu atau apa. Nah, mereka mungkin akan menawarkan restrukturisasi, misalnya yang jatuh temponya tahun ini dimundurin 1, 2, atau 3 tahun. Kemudian setelah dimundurkan, misalnya yang bunganya katakan sekarang adalah 7% pada 8% per tahun, dia tambahkan 1%, menjadi 8 atau 9 sebagai kompensasi. Kemudian kadang-kadang daripada investor juga meminta bagi penerbit untuk menambah jaminan. Jadi misalnya ada tanah atau properti di mana secara khusus dijaminkan menjadi aset dasar daripada obligasi tersebut. Jadi kalau ternyata gagal bayar, ada tambahan aset yang dijaminkan. Nah, semuanya itu proses negosiasi. Jadi proses negosiasi antara penerbit obligasi dengan pembeli obligasi. Kalau misalnya tercapai kesepakatan, nah maka secara teknis dia menjadi tidak gagal bayar, cuma dimundurkan. Ya. Otomatis jatuh tempo reksadana terproteksi yang tadinya akan jatuh tempo menjadi mundur sesuai periode yang baru. Apakah jaminan dalam 2 tahun dia bisa mengembalikan? Nah itu juga menjadi satu pertanyaan tersendiri. Kalau yang tadi kan skenario-nya baik, jadi tercapai kesepakatan. Bagaimana kalau skenario-nya tidak baik? Ya bisa juga. Ya. Ternyata mungkin restrukturisasi yang perusahaan tawarkan terlalu muluk-muluk. Misalnya dia minta mundur 15 tahun. Bunganya dia minta nggak bayar dulu 5 tahun, baru dihitung 3%. Jadi ditolak oleh penerbit obligasi. Nah, maka itu akan berlanjut ke kepalitan. Nah, kepalitan berarti perusahaannya itu dilikuidasi, aset-asetnya dijual, kemudian dari hasil penjualan aset dia akan dilakukan pembayaran kepada pihak-pihak terkait sesuai urutan. Biasanya yang nomor 1 biaya likuidasi, kemudian yang kedua kepada karyawan, supplier, utang pajak gitu ya. Nah, baru berikutnya pemegang obligasi atau kreditur, dan yang terakhir baru pemegang saham. Nah, pada saat terjadi pembayaran seperti itu, pertama prosesnya tidak sebentar, apalagi kalau aset perusahaan banyak. Kemudian yang kedua, apakah setelah dibayarkan ke atas bawah masih ada sisa untuk obligasi? Mungkin ada, mungkin nggak ada, mungkin juga sebagian. Jadi prosesnya sudah lama, pengembaliannya juga mungkin juga tidak. Proses-proses tersebut, manajer investasi selaku pemegang unit reksadana, selaku pengelola reksadana yang membeli obligasi akan mewakili kepentingan investor untuk mengikuti proses itu. Jadi proses daripada ruponya, proses dari kepalitannya, nah itu akan dilakukan oleh manajer investasi. Ya, Pak, tadi Bapak menyebutkan jika adanya restrukturisasi itu harus ada penambahan jaminan. Nah, bukannya setiap peminjaman itu ada jaminannya, Pak? Jadi obligasi itu agak unik. Betul, yang kalau meminjam itu, apalagi kita pinjam ke bank kan pasti harus ada jaminan. Nah, kalau di obligasi itu ada tingkatannya. Ada obligasi yang dijamin dengan aset tertentu secara spesifik. Biasanya kalau perusahaan properti, dia terbitkan obligasi, dia sudah bilang nih, obligasi ini dijamin dengan tanah sekian hektar di sini. Nah, tanah sekian hektar ini sudah difidusiakan kalau bahasanya. Jadi sudah dilindungi kalau misalnya terjadi kebangkrutan, penjualan daripada tanah ini hanya untuk pinjaman ini, tidak boleh yang lain-lain. Ya. Disebut juga dengan obligasi senior, senior secure debt. Gitu. Jadi sudah di secure aset jaminannya. Ada juga obligasi yang jaminannya itu tidak di secure. Ya. Artinya kalau kita baca dia bilang ini, obligasi ini dijamin dengan aset perusahaan yang telah ada dan akan ada. Kan kalau kita terbitkan, kalau kita menjalankan perusahaan itu kan kita bisa tahun ini misalnya punya mobil 2 unit, tahun depan kita tambah 3 unit. Nah, jadi obligasi ini dijaminkan dengan aset yang sudah ada dan akan ada selama belum difidusiakan. Jadi kalau misalnya ada aset saya misalnya 100, 20 sudah jadi jaminan spesifik, 80-nya belum.
Nah, ini yang nanti menjadi jaminan daripada obligasi yang tidak secure tadi. Ada lagi yang tingkatannya lebih rendah, disebut obligasi subordinasi. Nah, obligasi subordinasi itu biasanya bunganya lebih tinggi, tapi dia mungkin syarat-syaratnya misalnya kalau perusahaannya rasio keuangannya X, dia bisa pilih tidak bayar bunga atau kuponnya dikecilkan. Ya, itu jarang ada. Ya. Kebanyakan ya tadi itu obligasi dengan jaminan yang spesifik, sama obligasi yang dengan aset dijamin tapi yang tidak secara spesifik. Kalau kita beli obligasi yang dari pasaran, kebanyakan yang tipe kedua, karena yang jaminkan aset secara spesifik itu biasanya hanya perusahaan properti, walaupun mungkin ya di dua properti ada satu dua, tapi kebanyakan hanya properti. Di dua properti modelnya yang tadi saya bilang.